Udah tidak sabar ya. Okay, let's start our storytelling today. Okay. Now, before we start our storytelling, let's pray together. Okay. And I will the prayer for you. Okay, everybody, sit nicely. Itu siapa? In your hand, close your eyes, Terus ya, your head, your head. Dear God, Dear God, please help us please help follow our to understand the lesson today. The lesson today. friends and Friends. family. Amen. 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 Thank you, friends. Now, let's begin with Mars Global. Ya, kita nyanyi dulu ya Mars Global ya. Kami siswa paman diri. Kita tahu udah lagunya boleh sambil nyanyi ya. Musiknya ya. Kita tunggu sama-sama musiknya. Oke, thank you friends. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Timun Mas dan Raksasa. Oke, tapi sebelumnya Miss Evi mau lihat dulu nih, udah sit nicely belum ya? Nah, ya nih sudah ada yang sit nicely. Nadisa, Celine, Bella, Kansa already sit nicely ya. Yang lain juga ya. Oke, are you ready friends? Yes. Yes, ready. Oke, kita mulai ya. Inilah cerita Timun Mas dan Raksasa. Dit. Nggak bisa lihat sama.
desa tinggallah seorang janda tua yang bernama Boiem. Ia hidup sebatang kara, tidak memiliki seorang suami dan anak. Setiap harinya, Boiem selalu ke hutan mencari kayu bakar. Dan suatu hari, ia bertemu dengan makhluk raksasa yang sangat menyeramkan di tengah hutan. Tubuhnya setinggi pohon, kulitnya gelap, penuh bulu kasar, kukunya panjang dan sepasang taring tajam. Tubuh Boiem gemetar ketakutan melihat makhluk besar itu. Wahai perempuan tua, kau tidak perlu takut kepadaku, karena aku tidak akan memakanmu. Dagingmu pasti tidak enak, alot dan tidak crispy. Dan karena kau kesepian, aku hanya memberikan ini kepadamu. Itu adalah biji timun. Kau harus menanamnya dan kau harus memberikannya kepadaku jika kau mendapatkan buah yang banyak dan keuntungan untukmu nanti. Akhirnya Boiem pulang ke rumahnya lalu menanam benih tersebut. Dengan ajaib, keesokannya benih itu tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buahnya besar-besar dan berwarna emas. Karena penasaran, ia memetik buah mentimun yang paling besar itu. Setelah membelah timun itu, Boiem terkejut. Di dalam timun itu ada seorang bayi perempuan yang cantik. Boiem sangat senang dan tidak percaya bahwa ia akan memiliki seorang anak perempuan cantik. Karena ia lahir dari buah mentimun emas, akhirnya ia beri nama bayi tersebut Timun Mas. Esok harinya, Boiem bertemu kembali dengan raksasa itu di hutan dan berkata, Hai perempuan tua, ku dengar kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Maka sekarang kau harus memenuhi janjimu kepadaku. Kau harus membaginya denganku sekarang. Kalau begitu aku akan menunggunya 17 tahun lagi sampai dia menjadi dewasa dan pada saat itu kau harus menyerahkannya kepadaku.
Baik Tuan Raksasa, aku akan merawatnya hingga ia usia 17 tahun nanti, Tuan. Baik, Tuan. Bantu ibu ini beberapa tahun kemudian dan sudah waktunya untuk raksasa. Bo Yem pun menyuruh Timun untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dari langkah kaki si raksasa, membuat Bo Yem gemetar ketakutan. Duh, 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 duh. Aku sangat senang sekali karena inilah saatnya. Hai perempuan tua, mana anak perempuan yang kau janjikan kepadamu? Karena ini sudah waktunya aku untuk mengambilnya. Maaf Tuan Raksasa, ia sedang mandi di kali. Tubuhnya bau. Pasti kau tidak suka untuk memakannya. Aku memang tidak suka yang bau-bau. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggunya 1 minggu lagi. Baik Tuan Raksasa. Tapi ingat, kau harus tepati janjimu. Baik Tuan. Baiklah. Akan ku tepati janjiku. Baiklah, aku akan kemari lagi 1 minggu lagi. Baik Tuan Raksasa. Duh, 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 duh. Setelah raksasa itu pergi, Bo Yem dan Timun Mas merasa lega. Mereka masih memiliki waktu seminggu untuk bersama. Namun, waktu seminggu pun cepat berlalu. Raksasa itu akan datang lagi. Karena tidak ingin berpisah dengan Timun Mas, kembali bersembunyi di dalam tempayan air yang kosong di dapur. Duh, 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 duh. Perempuan tua, apakah kau senang melihatku? Aku kembali. Maaf Tuan Raksasa. Mana dia anak perempuan yang kau janjikan itu? Apakah kau sudah memandikannya? Maaf Tuan Raksasa, hari ini Timun Mas sedang menjual kayu di kampung. Jika kau datang lebih pagi, pasti kau bisa bertemu dengan Timun Mas. Berarti aku harus datang lebih pagi lagi. Iya Tuan. Baiklah, kalau begitu aku akan kemari lagi 1 minggu lagi. Ingat, kau harus penuhi janjimu. Baik Tuan Raksasa, akan kutepati janjiku kali ini. Oke, aku akan kembali lagi 1 minggu lagi. Duh, 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 duh. Bo Yem sangat ketakutan dengan ancaman itu. Ia tidak rela anaknya menjadi santapan raksasa kejam itu. Melihat hal itu, Timun Mas berkata, Tidak anakku. Ibu, jangan sedih. Biarkanlah aku menjadi santapan raksasa itu, Ibu. Tidak anakku.
tidak akan kuserahkan kau padanya. Jangan khawatir, akan kita cari jalan untuk melawan raksasa tersebut. Kemudian Bo Iem pergi untuk menemui seorang kakek sakti di gunung. Lalu ia diberi benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, serta sepotong terasi. Permisi. Permisi, Ya. Tuan Petapa. Aku menemuimu untuk meminta bantuan. Apa yang kau minta? Aku harus melawan seorang raksasa yang besar dan hamba tidak berani, Tuan. Bantulah saya, nenek tua ini. Baiklah. Ambil ini semua. Ini akan membantu anakmu mengalahkan raksasa jahat itu. Terima kasih, Tuan Petapa. Saya permisi pulang. Silakan. Seminggu kemudian, raksasa itu datang dengan emosi. Kaki besarnya dihentak-hentakan ke tanah sehingga bergetar. Dum, 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 dum. Hah, hai perempuan tua, mana dia janjimu? Aku sudah berkali-kali ke sini. Aku ingin timun emas diberikan kepadaku. Ampun, Tuan Raksasa, maafkan hamba. Anakku sudah pergi ke hutan. Kembalilah engkau ke dalam hutan, pasti engkau akan bertemu dengan timun emas. Tidak, aku sudah lapar. Kau pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Tidak, Tuan Raksasa. Ampun, Tuan. Ampun. Aku tidak percaya kepadamu. Cepat, beritahu aku di mana timun emas berada. Di saat itu, timun emas keluar rumah lewat pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan kakek sakti itu. Namun, raksasa melihat timun emas ketika akan kembali ke hutan, lalu mengejarnya. Hah, itu dia. Kau berbohong kepadaku. Aku akan mengejarnya. Timun emas kembali. Walaupun panik, timun emas masih ingat perintah ibunya untuk melempar benih mentimun yang akan langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Sehingga raksasa lapar itu memakan timun-timun itu sampai perutnya kekenyangan. Dan kembali mengejar timun emas dengan jalan yang sangat lambat. Timunnya sangat banyak dan kebetulan aku lapar. Aku akan makan. Aku sudah kenyang. Tapi di mana timun emasnya? Aku harus mencarinya. Timun emas! Timun emas kemudian melempar sebuah duri ketika raksasa mulai mendekat. Lalu berubah menjadi hutan bambu yang semakin memperlambat jalan si raksasa.
ini? Aduh, tubuhku sakit sekali. Timun Emas, apa yang kau lakukan? Tetapi raksasa itu masih bisa mengejarnya. Timun Mas kali ini melempar sebutir garam yang berubah menjadi lautan luas, membuat si raksasa harus berenang untuk mengejarnya. Timun Emas, tunggu aku. Raksasa masih berhasil dan terus mengejar Timun Mas walau sudah kelelahan. Dan terakhir Timun Mas melempar sebuah terasi dan lalu berubah menjadi lumpur hisap yang berhasil menghisap raksasa itu hingga tewas. Timun Emas, kembali. Oh, apa ini? Kenapa tubuhku tertarik ke bawah? Setelah terbebas dari raksasa itu, kehidupan Timun Mas beserta Mbok Yam kembali membaik. Dan Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta dan ingin menikahinya. Lalu Timun Mas dan Mbok Yam dibawa oleh pangeran ke istananya dan hidup bahagia selamanya. Wah putri, kau sangat cantik sekali. Menikahlah denganku. Nah, bagaimana ceritanya, friends? Seru? Seru. Wah, dikasih thumbs up. Semuanya tepuk tangan dong. Yeay. Nah, kalian tahu nggak siapa-siapa saja sih pemainnya yang tadi? Kenal nggak? Miss Didi. Miss Didi. Miss Ida, Miss Didis, dan Mr. Ande. Miss Susi. Miss Didi yang mana? Yang jadi apa? Pangerannya Miss Susi. Oh, pangerannya Miss Didi. Miss Didi jadi apa, friends? Raksasa. Raksasa. Kalau tadi yang Mbok Yam siapa ya? Raksasa Miss Didi. Jadi Timun Mas ya. Miss Ida. Miss Ida. Miss Ida. Oh, kamu Miss Ida. Miss Ida kapan jadi apa-apa? Waktu itu teman foto tahu. Merahnya mana? Iya atau Mr. Derry ya? Mr. Andi. Mr. Andi. Mr. Andi.
Siapa coba? Miss Susi. Jelek tahu Miss. Stop. Ini semua mau tanya ya. Coba siapa yang tadi ya jalan cerita dari timun dan raksasa. Ojo males-males gitu sekolahnya. Pertanyaannya ya. Tanya Kaca. Itu tapi beneran itu tapi itu dia. Ada Miss. siapa yang tahu? Ayo. Tadi nggak kedengeran. Ulang lagi pertanyaan. Tadi raksasanya kan mengejar Timun Mas. Nah, Timun Mas itu melempar sesuatu ke raksasa. Coba ya. Melempar apa ya? Biji enak tahu bebek timun timun. Iya. Biji bambu. Biji bambu. Udah makan timun. Berubah jadi laut. Jadi laut. Patuanya ya benar enggak? Benar. Jadi lalang. Terus jadi kasih. Terus pasir yang beneran. Raksasanya Pasir yang merah. Hijau. yang terus dilempar. Tahu nggak yang terakhir yang bikin lu Tahu. Lumpur jadi apa? Apa ya terasinya? Lumpur yang bawa itu lumpur yang meleleh Masnya ketemu sama siapa ya terakhir ya? Pangeran? Benar. Very good nih. Semua ya. Jadinya
cerita Timun Mas dan Raksasa ini kita bisa mengambil moralnya adalah kita harus berani, ya, tidak boleh takut menghadapi semua masalah. Oke, jadi kalian itu harus tetap percaya diri, ya. Oke, dan semangat tentunya ya, seperti Timun Mas, walaupun dikejar raksasa, tapi dia tetap berlari untuk menyelamatkan diri. Oke, ada pesan-pesan sedikit? Oke, besok masih ada ya, friends, kita mau Zumba. Ya, besok jangan lupa standby lagi di Zoom. Oke, jam 8.45 dengan menggunakan baju sport. Oke, kita Zumba bareng-bareng dengan semua artisnya.